yang hari ini dimusuhi oleh kita, yaitu uang dan kekuasaan, justru itulah yang paling dominan mengislamkan. Islam di Indonesia ini punya sejarah yang menarik. Ya. Jadi Islam ini disampaikan ke Indonesia semasa Nabi Muhammad masih ada loh. Misalkan Aceh. Ya, kalau ada orang Aceh harus berbangga di sini, atau ada orang Sumatera. Aceh itu diislamkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud dan Salman Al-Farisi tahun 626 Masehi. Mereka sudah datang. Ya, coba. Ya, Abdullah ibnu Mas'ud, Salman Al-Farisi itu orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai nanti keluarga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu membuat kerajaan di Aceh. Sumatera Utara, Riau itu diislamkan oleh anaknya Mu'ad bin Jabal yang bernama Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal. Beliau membawa dua anak namanya Mahmud dan Ismail, ya, semuanya meninggal di sana, di Sumatera, di Barus, bukan nanti ya di Google. Barus itu kuburannya Syekh Ruhnuddin yang terkenal, itu sahabat Nabi. Ya, orang Sumateranya nggak tahu, gitu. Orang Sumutnya nggak tahu, orang Riau-nya nggak tahu. Padang ya, Jambi itu diislamkan oleh Sa'ad bin Ka'ab. Kalau Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu itu diislamkan oleh Ukasyah bin Muhsin al-Ushdi. Ukasyah itu yang sangat terkenal. Beliau ini waktu Haji Wada kata Rasulullah, siapa yang pernah aku sakiti, balaslah aku, jangan engkau balas nanti di padang mahsyar. Saya Rasulullah, engkau pernah memecutku. Itu yang terkenal ceritanya. Itu Ukasyah. Ukasyah inilah yang mendakwahi tahun 628 raja-raja dari Sriwijaya. Sehingga tahun 718 Masehi itu Raja Sriwijaya yang bernama Sri Indrawarman itu sudah masuk Islam dan menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Isinya kurang lebih, tolong kirim dai, saya ingin belajar agama lebih dalam, dan kirimkan dai yang banyak untuk mengislamkan rakyat dari Sriwijaya. Bayangkan, masuk tuh Islam. Ya, karena apa? Islam masuk pada kekuasaan, Sumatera cepat sekali masuk Islam. Yang terlambat Pulau Jawa. Pulau Jawa ini terlambat 700 tahun masuk Islam. Untung kita nggak lahir di antara interval itu ya. Iya, lagi nyembah berhala mereka 700 tahun. Memang nggak sampai Ali bin Abi Thalib itu sampai ke Garut. Ya, eta Abu dari mana katanya ngomong begitu. Ya, ditulis oleh sejarawan Pakistan namanya Eski Fatimi. Ya, judul bukunya Two Letters from Maharaja to the Khalifah. Itu buku dia tulis. Itu juga diungkap oleh Ahmad Zainal Abidin. Ahmad Zainal Abidin. Bukunya saya lupa. Beliau ini meninggal tahun 83. Ya. Ya, diungkap ya semua bahwa surat-surat itu dan bukti-bukti itu masih ada di Museum Oxford sekarang sama Museum Cordoba. Ya, tulisannya, bukunya, apa-apa, suratnya masih lengkap. Bahkan Ja'far bin Abi Thalib, saudara sepupu Ali bin Rasulullah SAW, itu pernah mengislamkan Ratu Shima. Yang sangat terkenal filmnya ya, Abu juga belum tahu, kata orang aja. Ratu Shima yang adil. Itu di Jepara. Beliau masuk Islam, cuman hanya 4 tahun beliau turun, kemungkinan dikudeta oleh masyarakatnya karena dia masuk Islam. Sehingga Pulau Jawa ini diislamkan oleh apa? Pulau Jawa ini diislamkan oleh pesantren sama Jum'ah Berkah lah kalau zaman sekarang. Bagi-bagi nasi bungkus gitu. Aduh, susah masuk Islamnya. Ya, pesantren yang Islam. Ya pesantren itu aja. Tapi di luar, coba kalian ini pesantren. Sebelah ini kan cuman segede gitu. Isinya paling 700 orang, di luar ribuan yang tidak Islam gitu. Contoh.
Nah, 700 tahun terlambat Jawa ini anak-anak. Kapan dia masuk Islam? Masuk Islam ketika kakeknya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu namanya siapa? Ya, Muhammad II. Kakeknya Muhammad I. Ayahnya itu Muhammad Al-Fatih, namanya Sultan Murad II. Nah, jadi kakeknya ini mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata kakeknya, kata Rasulullah, Muhammad, kirim dai ke Nusantara. Ya, maka dikirimlah dai ke Nusantara. Ya, terutama ke Pulau Jawa yang kita kenal dengan apa? Wali Songo. Ya, jadi Wali Songo itu banyak ya. Wali Songo itu 9 itu satu angkatan. Kita mah kenalnya 9 orang aja. Padahal 9 orang itu satu angkatan. Nanti angkatan kedua, angkatan ketiga gitu. Ya, kalau kalian datang ke Magelang itu ada yang sana dengan mana orang Magelang? Di sini ada patilasan siapa? Syekh Subakir yang sangat terkenal. Nah, waktu itu salah seorangnya Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim ini ahli bendungan. Datang ke sini Majapahit lagi perang, namanya perang Paregreg, perang saudara, perebutan kekuasaan. Maulana Malik Ibrahim masuk ke Jawa dengan pasukannya, diantaranya ketemu dengan pasukan Cengho. Akhirnya masyarakat ini kan kelaparan, tidak berani ke sawah karena banyak yang terbunuh. Pasti kamu pihak sana yang bunuh gitu. Akhirnya masyarakat kelaparan. Beliau akhirnya membuat pesawahan dengan sistem bendungan, bukan dengan sistem tada hujan. Akhirnya apa? Kalau tada hujan kan setahun sekali panennya. Kalau dengan sistem bendungan setahun 2 kali. Akhirnya beras itu banyak. Rakyat Majapahit ini bisa diselamatkan dari apa? Dari kelaparan. Dan mereka ini Maulana Malik Ibrahim nggak berani diganggu karena dia juga ada pasukannya Cengho. Ceritanya perang selesai. Akhirnya Maulana Malik Ibrahim didatangin oleh Raja Majapahit, diangkat jadi pejabat negara. Nah, Maulana Malik Ibrahim itu bedanya, bukan kayak Ligna sudah duduk lupa berdiri. Nah, gitu. Dia ngedakwahin sampai akhirnya kerajaan Majapahit itu Islam. Maka kita kenal dengan Gajah Mada, itu dari Gozi Ahmada, jadi Gajah Mada. Ya. Jadi kalau Anda lihat anak-anak ya, itu uang di masa Hayam Wuruk itu sudah logam bertulisan Arab. Ya. Jadi Gajah Mada itu di Gozi itu panglima, namanya Ahmad. Jadi baik Gajah Mada siga kita mah. Dia lari kalang kabut. Kalang kabut itu bahasa Arab dari kalan kabut. Ya, jadi kalang kabut. Ya, dia lari kalang kabut. Dia seperti kalan kabut apa? Laba-laba kan? Kesana kemari nggak jelas gitu. Ya, iyalah bahasa Arab. Indonesia mayoritas bahasa Arab. Ya, mayoritas bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Ya, mutakhir sekali, itu mutaakhir, diganti sekarang canggih. Ya, bahasa Arab itu sudah banyak dihilangkan. Nah, jadi sampai raja terakhir namanya Brawijaya V, itu yang bernama asli Bray Kertabumi, itu Raja Brawijaya V. Ya, tahun 1800-an itu ada yang namanya George Quedesh, Yahudi Hongaria yang dibayar oleh VOC untuk memutus sejarah umat Islam ya pada raja-raja sebelumnya. Untuk ya, karena kalau kita kehilangan sejarah, kehilangan kebanggaan. Gitu. Raden Patah itu. Jadi aja Raja Demak. Oh, panjang lah kalau saya ceritain ya, cerita Demak ini. Cuman Majapahit itu seperti itu. Jos Quedes ini kerjasama dengan Purbacaraka namanya, orang pribumi, dan berhasil ya menginikan sejarah ini. Ya, anak-anak bisa buka buku dari Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, bagus sekali itu. Ya, ada juga Dendam Kubilai Khan di Pulau Jawa, itu tulisan Legend Steel. Ya, bagus. Nah, jadi itu ya anak-anak. Nah, kita lihat sekarang Raden Patah. Raden Patah ini beliau membuat kerajaan Demak, ya. Sementara di Jawa Barat itu membuat kerajaan Cirebon. Siapa? Syarif Hidayatullah. Ya. Saudara apanya kepada Sunan Gunung Jati? Hah?
Syarif Hidayatullah tuh ya Sunan Gunung Jati juga ya kan. Jadi ceritanya begini, Syekh Kuro itu turun di Karawang ya, dari kapal, kemudian dia membuat pesantren. Beliau mempelajari Prabu Siliwangi, raja dari Pajajaran tuh kalau berburu kemana. Nah akhirnya apa, anak-anak disimpanlah murid yang solehah, yang cantik di jalur berburunya. Jadi pas raja lewat ke situ, ada perempuan cantik sedang ngaji Quran, tertarik. Kamu siapa? Ya, diam aja. Kemudian diajak ngobrol, berkenalan. Kemudian dia bilang, mau gak nikah sama saya? Kesimpulannya begitulah. Ya, setelah itu dia bilang, boleh, tapi izin dulu ke guru saya. Siapa guru kamu? Syekh Kuro. Dibawa, ketemu Syekh Kuro. Ya, kata Raja Prabu Siliwangi, saya berminat sama murid kamu. Oh, boleh, tapi kamu harus baca 2 kalimat syahadat karena dia muslimah. Gak sah kamu katanya menikahi dia menurut agama. Ya, dia bilang, oh gampang, ya, baca syahadat gitu kan. Nikah aja. Punya anak 3. Kian Santang, Walang Sungsang, dan Rara Santang. Ya, saya diislamkan oleh Kian Santang karena saya orang Garut. Ya, jadi Kian Santang tuh kuburannya ada di Garut. Nanti kalau orang Garut nih, ada orang Garut, Tasik, Ciamis, itu ke sana tuh Kian Santang yang mengislamkan. Ya, di sana dikenal dengan Syekh Rahmat Suci. Ya, kuburannya ada, saya udah ke sana itu. Jadi Syekh Kian Santang ini hebatnya tuh ya, Nyi Subang Larang nama santri itu. Walaupun suaminya kayak begitu, dia bisa mendidik 3 anaknya menjadi juru dakwah. Dia ke Garut yang mengislamkan masyarakat kerajaan Galuh. Tapi 2 orang, Walang Sungsang dan Rara Santang, pergi ke Cirebon. Mereka ini mencoba mengislamkan, belajar agama kepada Datuk Kahfi orang Yaman. Tapi beliau ini, perempuan ini, Rara Santang ini, mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, pergi haji kamu. Dia pergi haji. Ya, di Mekah ketemu dengan duda, seorang raja Mesir, duda namanya Syarif Abdullah. Jatuh cinta, menikah aja. Akhirnya Rara Santang dibawa ke Mesir, ya, kakaknya Walang Sungsang balik ke Cirebon. Di Cirebon dia jadi raja, diberikan kekuasaan oleh ayahnya yang namanya Prabu Siliwangi. Dia buat kerajaan Islam di Cirebon. Ya, Caruban dulu namanya. Ya. Nah, di Mesir Rara Santang ini melahirkan 2 anak, namanya Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah itu masih keturunan Nabi Muhammad. Ya, umur 20 tahunan ya, mereka balik. Jadi ayahnya meninggal, Syarif Abdullah. Syarif Hidayatullah nggak mau jadi raja, harusnya Syarif Hidayatullah. Akhirnya Syarif Nurullah yang jadi raja di Mesir, ya, dia pulang ke Cirebon. Sampai di Cirebon dinikahkan. Dia menikah dengan anaknya Walang Sungsang. Jadi nikah dengan sepupu namanya Nyi Pakungwati. Kerajaan Cirebon ini dikasihkan kepada Syarif Hidayatullah. Ya, karena dia berdakwahnya di pesantren Datuk Kahfi di Gunung Jati, maka dikenal dengan ya Sunan Gunung Jati. Nah, yang Abu ingin sampaikan kepada kalian, 2 orang ini punya sejarah yang sama. Dua-duanya raja. Tapi yang hebat, ya, pertama kali Raden Patah dikirim oleh Sunan Ampel di Surabaya ke Demak, dulu namanya Gelagahwangi, itu membuat pesantren. Tapi pesantrennya kurang berkembang. Yang berkembang itu pasar. Sehingga orang tuh ribuan datang dan pergi ke Gelagahwangi. Sehingga Gelagahwangi yang kampung berubah jadi kota. Itu yang menakutkan siapa? Ya, Brawijaya V. Karena Brawijaya V ini punya sejarah. Ya, walaupun sudah umur segini, belum pernah ketemu dengan ayahnya. Karena waktu 8 bulan hamil, ya, dipindahkan. Karena Brawijaya V itu punya istri lagi, anak putri campa namanya Dewi Anarawati. Cemburu, akhirnya kata Dewi Anarawati, ya pilih saya atau dia. Dipindah ke Palembang, ya, ke Bupati Palembang namanya Adipati Arya Damar, gitu. Jadi pas sudah lahir, ya dia nggak tahu ayahnya. Tahu-tahu di Demak sudah jadi kota, kata Prabu Siliwangi pasti ini mau berontak. Ya, pas ketemu baru tahu itu anaknya. Akhirnya dikasih kekuasaan. Makanya ketika Brawijaya Majapahit diserang, hancur, ini oleh Wali Songo diangkat menjadi raja. Dan Raden Patah ini dilantiknya langsung offline ya oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi orang Jawa Tengah tuh punya turunan hebat.
Ya, Jawa Tengah tuh walinya 6, Jawa Timur 2, Jawa Barat yang paling ngirit cuma 1. Gitu. Tapi kalau kata siapa tuh yang membuat tuh Universitas Paramadina tuh, Nurholis Majid. Islam itu lahir di Jawa Timur, buat kerajaan di Jawa Tengah, dipraktekkan di Jawa Barat, katanya gitu. Kata dia itu, kata Nurholis Majid. Gitu. Oke, ya. Di Cirebon juga begitu, ya. Syarif Hidayatullah itu mampu membangun pelabuhan-pelabuhan sehingga pedagang Arab dan Cina itu datang. Sehingga nama dari Syarif Hidayatullah itu sampai ke Kaisar Ming Muslim. Akhirnya beliau diundang ke sana, sampai di sana dinikahkan dengan anaknya yang namanya Ong Tien. Ya, Syarif Hidayatullah akhirnya menikah, istri keduanya atau ketiganya. Menikah aja. Nah, setelah menikah baru dia bilang ke bapaknya. Ya, kalau bahasa kita gini, Pak mau pulang. Ya, Ong Tien mau dibawa. Ya, itu dibawa dari istri kamu, kalau bahasa kita mau gitu. Tapi mau minta lagi apa? Pertama minta pasukan. Dikasihlah pasukan khusus dari Kekaisaran Ming ribuan. Yang kedua, ya, minta emas, dikasih peti-peti emas. Jadi pas balik itu ke Cirebon, bawa emas berpeti-peti, bawa pasukan khusus 1000-an. Itu yang kemudian menjadi backbone kerajaan Cirebon. Terdengar oleh Raden Patah bahwa di Cirebon ada kerajaan Islam keturunan Nabi Muhammad. Dipanggil, disuruh bergabung, maka mereka bergabung, membuat kekuatan aliansi. Bahkan 4 anak dari Raden Patah itu menikah dengan 3 anak dari Syarif Hidayatullah. Jadi besanan, gitu. Nah, waktu itu ditagih pajak oleh Pajajaran, dia nggak mau bayar, malah lah Prabu Siliwangi kirim tentara khusus itu kayak Kopassus gitu ke Cirebon. Tapi Syarif Hidayatullah itu menjegat di tengah jalan, didawahi, semua tentara itu masuk Islam, dibawa ke Cirebon. Jadi backbone pasukan Cirebon itu tentara Cina dan tentara khusus Pajajaran. Frustasilah Prabu Siliwangi, akhirnya dia pergi ke Malaka minta tolong kepada Gubernur Jenderal Portugis di Malaka namanya Alfonso de Albuquerque. Dikirimlah ribuan ke Batavia, maka marahlah waktu itu ya siapa? Sultan Trenggono, karena sudah meninggal, Raden Patah sudah meninggal, Adipati Unu sudah meninggal, pengganti ayahnya tinggal Trenggono. Trenggono ini marah. Sementara Syarif Hidayatullah kan umurnya panjang ya, 120 tahun. Menyatulah 2 pasukan menyerang, terjadilah perang. Maka meninggallah Prabu Siliwangi, ya, dan hancurlah pasukan Portugis 1511 itu ya. Jadi Portugis itu tidak lama ya ada di Batavia, habis itu. Siapa yang memimpin perang? Fatahillah. Fatahillah ini adalah mantunya Syarif Hidayatullah dari kerajaan di Aceh. Nah, sejak saat itu anak-anak, Jawa dengan 2 kerajaan ini diislamkan berapa lama? 68 tahun saja berubah jadi Islam. Jadi kesimpulan kita, ya, 2 kekuatan yang hari ini dimusuhi oleh kita, yaitu uang dan kekuasaan, justru itulah yang paling dominan mengislamkan, ya, Pulau Jawa. Sumatera itu, ya, aku bilang Jawa itu terlambat 700 tahun dengan Sumatera. Kenapa? Karena Sumatera itu masuk Islam itu pada kerajaan dan pada kekuatan uang. Kalau sudah kerajaan pasti mereka memegang kekuatan dagang, kekuatan. Di Jawa itu mengislamkan orang pakai jumah berkah. Ya ribet atau ya dikasih makan gitu. Jumah berkah, bismillah, jumah berkah. Bukan jelek, bagus. Ya, lewat pesantren bukan jelek, bagus, ya. Tetapi itu tidak. Maka dari itu ya saya melihat anak-anak sekarang ini kenapa mereka berhasil menjauhkan umat Islam, ya, dari 2 kekuatan yang Rasulullah SAW pegang. Jadi Rasulullah tuh ketika ke Madinah selain membuat masjid, buat apa? Pasar.